Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya berada di calon gereja di Comal yang luasnya sekitar mungkin total 3.000 meter, dan saya merasakan di sini ada suatu jembar karangane lebih luas halamannya, dan semoga juga lebih lapang umat-umatnya. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya sedang diundang untuk pesta pernikahan di paroki lain, tetapi umat kenalan saya. Begitu saya sampai di rumahnya, saya heran. Kenapa kok rumahnya biasa saja? Kok tidak ada pesta? Katanya pesta, katanya pernikahan. Kok tidak ada resepsi? Padahal saya sudah siap. Saya kecewa, tetapi saya juga bertanya-tanya, something wrong. Ada sesuatu yang salah di sini. Dan rupanya saya menemukan memang tanggalnya keliru. Jadi saya tidak jadi resepsi, tetapi kemudian ngobrol-ngobrol dengan keluarga sekaligus mempersiapkan resepsi mereka. Karena mereka di paroki lain, bukan saya yang menikahkan. Maka saudara-saudari yang terkasih, kalau kita datang dan rupanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sesuatu yang kemudian mengecewakan, paling enggak bertanya-tanya, ada apa ini? Question mark. Maka saudara-saudari yang terkasih, tanda tanya. Lalu kemudian setelah itu baru tahu alasannya. Yesus hari ini di dalam bacaannya juga bicara tentang bagaimana dia merasa kecewa ketika dia memasuki Yerusalem. Didahului dengan dia ketemu Sakeus dari Yeriko, lalu dalam menginap di rumah Sakeus, dan setelah itu berjalan menyusuri jalan sekitar mungkin 17 mil atau 13 mil dari Yeriko ke Yerusalem. Kemudian Yesus berjalan memasuki Yerusalem. Di situ dia dieluk-elukan. Bacaan kemarin ya, dia seperti Minggu Palma pada saat itu pesta Pondok Daun. Dia dieluk-elukan sebagai raja. Hosana putra Daud. Tetapi nanti tidak sampai 1 minggu Yesus disalibkan. Salibkan dia. Maka pada saat ini Yesus tidak menemukan iman ketika masuk di Israel, masuk di Yerusalem, kota yang menjadi pusat bait Allah, yang menjadi pusat dalam tanda kutip pemerintahan dan agama Yahudi, yaitu Yerusalem. Lalu Yesus mulai kecewa. Yesus karena apa? Ternyata kota yang diagung-agungkan, yang dibanggakan, kota yang menjadi bangsa terpilih, menjadi pusatnya, ternyata tidak menangkap siapa Mesias yang sebenarnya. Mereka egois, mereka merasa Yesus itu adalah Mesias untuk mendirikan kerajaan Israel yang baru, yaitu kerajaan Daud secara politik, menjadikan negara yang berkuasa lagi, yang kemudian bisa menundukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Padahal Yesus mengatakan bahwa Mesias harus menderita untuk sampai pada dibangkitkan kemuliaannya, untuk sampai kepada kemenangannya. Bukan kemenangan yang sungguh-sungguh duniawi, tetapi kemenangan yang rohani. Maka saudara-saudari yang terkasih, hari ini Yesus masuk ke bait Allah. Dia menyucikan bait Allah karena kecewa bahwa ternyata bait Allah dipakai untuk berjualan. Dipakai oleh orang-orang Farisi, pemuka-pemuka agama Yahudi itu untuk mencari keuntungan sendiri. Seperti membawa persembahan dari jauh, entah kambing, domba, burung tekukur, burung merpati, sampai di sana dikatakan tidak layak, tidak memenuhi syarat untuk persembahan. Maka mereka harus mengganti dengan apa yang sudah ditentukan.
dikatakan mungkin tidak sehat, kering, kemudian juga tidak terlalu gemuk, maka kemudian hanya mereka yang menyediakan domba, kambing, persembahan itu untuk dipersembahkan di bait Allah. Maka umat yang berbondong-bondong dari jauh, dia membeli dari mereka yang harganya tentu saja ditentukan mereka. Maka dalam Injil hari ini Yesus memporak-porandakan penjual-penjual domba, kambing untuk persembahan. Mata uang juga lain. Mata uang itu adalah mata uang bait Allah. Kalau kita memberikan persembahan silih dalam mata uang Romawi itu tidak laku. Maka mata uang bait Allah yang berlaku di dalam bait Allah. Maka di situ ada money changer, ada penukar uang. Maka kurs dari tukar uang mata uang Romawi ke mata uang bait Allah itu juga ditentukan oleh mereka, besar kecilnya, dan semua itu menguntungkan mereka, merugikan masyarakat umum yang dibodohi dengan ajaran-ajaran agama. Maka Yesus kemudian membuat peti, memporak-porandakan semua. Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Mereka kemudian ketakutan. Bahkan dalam Injil lain dikatakan, apa hakmu untuk mengusir kami melakukan ini? Tunjukkan apa yang menjadi kuasamu. Lalu Yesus juga mengatakan, rombak bait Allah ini. Dalam 3 hari aku akan membangunnya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya iman tidak ditemukan ketika Yesus masuk Yerusalem. Bahkan sebelum masuk Yerusalem, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak ditemukan buahnya dan menjadi kering. Itu sebetulnya bukan Yesus marah, kecewa kok mau makan buah ara tidak ada buahnya. Tetapi sebetulnya simbol bahwa di Yerusalem seperti pohon ara itu tidak ada buah sama sekali. Maka kemudian dikutuklah pohon ara itu sehingga kering. Orang-orang Yahudi pun dikutuk sehingga akhirnya mereka menjadi layu dan kering. Nanti 40 tahun lagi atau tahun 70, kota Yerusalem dihancurkan, diluluh lantahkan oleh Titus, anak dari Kaisar Vespasianus. Kaisar Vespasianus ini menugaskan anaknya panglima perang untuk menghancurkan Yerusalem dan dihancurkan. Dan akhirnya hanya tersisa satu sisi tembok dari bait Allah itu sendiri. Sampai sekarang yang disebut tembok ratapan. Karena mereka para rabi itu sekarang berdoa meratapi nasib mereka dalam tembok ratapan itu. Sambil mengharapkan nanti masih datang kerajaan Allah, zaman keemasan Daud dan Salome. Saudara-saudari yang terkasih, tentu Yesus juga melawati kita. Ketika Yesus nanti hari Minggu, kita akan merayakan Hari Raya Kristus Raja yang bacaannya Yesus menyisihkan sebelah kanan domba, sebelah kiri kambing. Kalau domba itu kemudian dia akan dianggap kamu masuk ke dalam kerajaan Allah, dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kalau kambing itu terkutuk, maka yang dalam kelompok kawanan domba ini bertanya, Tuhan, kenapa saya sungguh-sungguh masuk di sini? Karena ketika aku dalam tahanan, kamu melawat aku. Ketika aku sedang lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku sedang haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku sedang menjadi orang asing, kamu menyapa aku dan memberi tumpangan. Kapan itu? Mereka tidak pernah melakukan itu. Ketika kamu melakukan bagi mereka yang tersingkir, yang tidak diperhatikan orang, yang terkecil, kamu melakukan untuk aku. Maka saudara-saudari yang terkasih, orang yang ketika dilawati Tuhan, kedapatan mempunyai buah, yaitu orang-orang yang sudah berbuat mungkin sederhana dan kecil-kecil, tetapi sangat mengesan dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Bukan besarnya
perbuatan kita, tetapi besar hati kita melakukan perbuatan yang sederhana bagi orang lain. Maukah kamu, kita semua, siap untuk ditemukan oleh Tuhan, menerima atau mendapatkan buah-buah itu ketika Tuhan melawati hidup kita? Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.